Leo. Kirain siapa yang nekat sekali. Ternyata sisa-sisa keluarga Lin yang bangkit dari kematian. Hahaha. Sudah kubilang, jangan coba-coba selamatkan istriku. Kalau sampai terjadi kesalahan sekecil apapun, kau harus datang bersujud dan mengakui dosamu. Aku hanya bertanya sekali, di mana putriku? Putrimu? Maksudmu si bajingan kecil I? Lancang, mundur. Aku beri kau kesempatan terakhir. Katakan sekarang juga. Maka aku akan mengampunimu. Jangan sok misterius di depanku. Bawa beberapa kroco begini kau pikir bisa membuatku takut. Asal kau tahu saja, di mataku, kau itu hanyalah anjing keluarga Lin. 5 tahun yang lalu. Dan sekarang pun masih sama. Dengar semua. Hari ini, siapapun yang mematahkan kaki anjingnya, akan kuberi hadiah 100 juta. Yang punya nyali. Silakan maju. Kalau berani. Ayo maju sini. Semuanya, serang. Terus serang. Tidak mungkin. Sebenarnya kau ini siapa? Makhluk apa kau ini? Beraninya menyebut nama Tuan Besar kami. Kau tidak perlu tahu. Karena kau sudah jadi mayat. Kau tidak akan berani membunuhku. Putrimu masih ada di tanganku. Kalau kau membunuhku, Kau tidak akan pernah melihat putrimu lagi. Lokasi sang putri sudah ditemukan. Di kediaman keluarga Wang. Jiu Feng, siap menerima perintah. Karena Tuan Muda Wang sangat bersedia. Berkontribusi tanpa pamrih demi kemajuan medis. Bawa dia ke medan perang Ashura. Donorkan organnya untuk para prajurit yang terluka. Anggap saja sebagai pahala untuk kehidupan selanjutnya. Kamu tidak boleh membunuhku. Kamu tidak boleh membunuhku. Kalau kamu membunuhku, Keluarga Wang tidak akan melepaskanmu. kamu tidak berani membunuhku. Kamu tidak berani membunuhku. Kalau kamu membunuhku, keluarga Wang tidak akan melepaskanmu. Keluarga Wang. Aku akan membuat keluarga Wang lenyap dari kota Jiang selamanya. Pasukan naga raksasa sudah tiba. Jangan gegabah dulu, jangan sampai mereka sadar. Selamat, Tuan Besar. Selamat, Tuan Besar. Selamat atas pengangkatan Tuan Besar sebagai Jenderal Perang Istana Naga. Hamba mempersembahkan Liontin Giok Naga Harimau yang tak ternilai ini sebagai tanda hormat. Hahaha. Bibit yang bagus. Hahaha. Nanti setelah aku resmi dilantik dan bertemu Master Istana Naga Elang, aku pasti akan merekomendasikanmu. Terima kasih, Tuan Besar. Mulai sekarang, hamba siap mengabdi sekuat tenaga, membantu Jenderal Wang menguasai Istana Naga. Menguasai Istana Naga. Menguasai. Para wanita cantik di Istana Naga. Sini, biar Tuan cium sekali. Ih, apaan sih? Belakangan ini kamu kok begini terus? Aku jadi tidak tahan. Tahu. Obat dari bajingan kecil itu benar-benar manjur, ya? Hahaha. Oh ya. Bawa bajingan kecil itu kemari. Sudah atau belum? Sudah dibawa kemari. Sedang disiapkan untuk operasi. Bagus, hari ini, kuras habis darah bajingan kecil itu. Buat jadi arah obat dan bagikan kepada saudara-saudara kita. Terima kasih atas araknya, Tuan Besar. Semoga Tuan Besar berjaya di seluruh dunia. Dan panjang umur selamanya, hahaha. Aku doakan Tuan Besar Wang mati dengan jasad terpotong 5. Aku juga doakan Tuan Besar Wang mati tanpa jasad yang utuh. Anjing liar dari mana ini? Keluar. Sayang. Tak kusangka, ternyata masih ada sisa dari keluarga Lin yang hidup. Dalam 1 menit, aku ingin bertemu dengannya. Jika tidak, keluarga Wang akan musnah. Tutup mulut anjingmu itu. Cuma anjing liar tak bertuan, berani-beraninya menggonggong di sini. Wah, besar sekali bicaramu. Seekor anjing tak berguna yang sudah mati selama 5 tahun. Kau mau melawanku pakai apa? Tuan Besar kami sekarang adalah bagian dari Istana Naga Langit. Dia adalah Tuan Xiaolong.
Istana Naga. Karena kau tahu tentang Istana Naga, kenapa kau tidak segera berlutut di hadapan tuan kami dan mengaku salah? Hahaha. Mana mungkin dia tahu apa itu Istana Naga Langit. Dia bahkan tidak tahu apakah putrinya sendiri masih hidup atau tidak. Hahaha. Xiaolong, aku beri kau waktu 30 detik. Cepat ke sini dan bereskan sampah di barisanmu. Xiaolong, aku beri kau waktu 30 detik. Cepat ke sini dan bereskan sampah di barisanmu. Hahaha. Dia sudah gila. Ya, dia pikir dia itu siapa? Tuan Xiaolong itu orang sehebat apa? Kedudukannya hanya di bawah 1 orang, tapi di atas puluhan ribu orang. Beraninya dia memerintah Tuan Xiaolong. Otak anak ini sudah rusak. Jangan-jangan dia pikir dirinya Dewa Kaisar. Waktumu sisa 20 detik. Lepaskan aku, dan akan kubiarkan mayatmu utuh. Bagus. Aku juga tidak punya waktu untuk meladeni omong kosongmu di sini. Bukankah kau mau bertemu bajingan kecil itu? Santap dia untukku. Berlutut dan bersujud 100 kali. Kau, bajingan kecil. Kenapa belum berlutut juga? Ingat, tamparan ini adalah sebuah kehormatan untukmu. Cincang dia untukku. Buat jadi teman minum. Pemimpin Istana Naga telah tiba. 10 detik terakhir. Sampah seperti ini mana mungkin bisa kenal dengan Tuan Xiaolong. Tuan Xiaolong pasti datang untuk memberi kita hadiah. Bocah, pemimpin Istana Xiaolong. Itu adalah penguasa Istana Naga yang agung. Beraninya kamu menentang kekuasaan langit. Hari ini, nyawamu yang tak berharga ini takkan bisa diselamatkan lagi. Baiklah, aku mau lihat siapa yang akan mati hari ini. Tuan Istana Xiaolong telah tiba. Tuan Istana Xiaolong telah tiba. Tuan Ketua. Tuan Ketua, Anda datang di saat yang tepat. Si sampah ini. Dia berani kurang ajar pada Anda. Akan kucincang dia untuk umpan anjing sekarang juga. Pengawal. Bawa dia. Anjing penjaga tuli dan bisu, berani-beraninya menggonggong di sini. Berlutut. Tuan Xiao, dia hanya Yunie, tetangga sebelah. Hanyalah seekor anjing liar. Benar, Tuan. Memangnya dia itu siapa? Masih berani melawan. Keluarga Wang telah menghina Kaisar Dewa. Apa hukuman yang pantas untuk mereka? Kau. Kau adalah Kaisar Dewa. Tuan Ketua, apa Anda tidak salah lihat? Ajiao itu anak haram, punya ayah tapi tak punya ibu. Mana mungkin dia itu Raja Dewa? Dasar jalang, tutup mulutmu. Apa kau mau keluarga Wang kita hancur lebur? Yang mulia Raja Dewa, ini semua salah si jalang busuk ini. Hamba mohon yang mulia Raja Dewa ampuni nyawa anjing hamba ini. Hamba mohon yang mulia Raja Dewa ampuni nyawa anjing hamba ini. Ampuni nyawa anjing hamba. Waktunya telah tiba. Laksanakan. Honglu, terima perintah. Seret Wang Tianho keluar. Hukum tarik 5 kuda. Kau tidak bisa membunuhku. Kalau kau membunuhku, nyawamu juga akan melayang. Sekarang sudah begini, aku sudah tidak peduli lagi. Tuan, asalkan kau lepaskan aku hari ini, aku jamin putrimu akan selamat sentosa. Anak. Anak itu sudah sekarat. Apa? Bantai habis keluarga Wang, jangan sisakan satu pun. Bantai habis keluarga Wang, jangan sisakan satu pun. Masih bengong apa lagi? Serang semua. Haha. Beristirahatlah dengan tenang. Putri Dewa Api telah ditemukan. Yuyu, maafkan ayah karena datang terlambat. Yuyu. Ayah. Ayah di sini, ayah di sini. Lapor Kaisar Dewa, Putri Dewa masih bernapas. Pil Dewa dari alam Dewa mungkin bisa menolongnya. Beritahu Master Alkimia, gunakan pil obat terbaik untuk menyelamatkan putriku. Kalau tidak, yang akan menanggung malu. Wang Tianhu. Akan kugunakan kepalamu sebagai persembahan untuk panji pasukan naga Gyoku. Bu, tolong selamatkan Yuyu. Bu, Yuyu ditangkap keluarga Wang untuk diambil darahnya. Kalau darahnya terus diambil, dia bisa mati. Xia Sui,
kamu masih punya muka untuk kembali. Siapa di seluruh kota naga ini yang tidak tahu tentang bagaimana keluarga Lin dimusnahkan? Sekarang kamu kembali, apa kamu mau membawa bencana untuk keluarga Xia? Seorang anak haram, apa pantas diselamatkan oleh keluarga Xia? Kakek. Bagaimanapun juga, di dalam tubuh Yu mengalir darah keluarga Xia. Selamatkan nyawanya, tolonglah dia. Xia Sui, untuk apa kamu masih memikirkan anak haram itu? Ini kesempatan bagus untuk meninggalkan beban itu. Dan hiduplah dengan bebas sesukamu. Kudengar keluarga Wang punya koneksi dengan Kaisar Naga Alam Dewa. Dia bukan orang yang bisa kita singgung. Kusarankan kamu jangan cari masalah. Kakek. Kakek pasti punya cara untuk menyelamatkan Yu. Iya, kan, Kek? Caranya sih ada. Hah? Asalkan bisa menyelamatkan Yu, aku bersedia melakukan apa saja. Kalian dari keluarga Sui, kudengar terpilih menjadi anggota pasukan Naga Giok. Mereka adalah orang kepercayaan yang khusus melayani Kaisar Dewa. Kalau dia mau turun tangan, anakmu mungkin masih bisa diselamatkan. Aku akan segera memohon padanya. Keluarga Xia kita ini sedang ingin menjalin hubungan baik dengan keluarga Sui. Bagaimana kalau kamu saja yang menggantikanku menemani Tuan Muda Sui semalam? Asalkan kamu bisa melayaninya dengan baik, semuanya bisa diatur. Xia Sui apaan? Tatapanmu itu penuh penolakan. Aku menyuruhmu untuk mencicipi keberuntungan Tuan Muda Sui. Kudengar Tuan Muda Sui itu kelakuannya sangat menyimpang. Kamu sudah menjaga kesucianmu selama bertahun-tahun. Pasti rasanya akan luar biasa nikmat, kan? Hahaha. Mulai hari ini. Dia bukan. Mulai hari ini, dia tidak perlu bicara lagi. HMPH. Kukira siapa? Lin Yang. Seluruh keluarga Lin sudah dibantai habis. Kenapa malah menyisakan sampah sepertimu? Tapi, kedatanganmu tepat waktu. Wanitamu itu akan segera pergi, menemani Tuan. Sekarang, kamu bukan cuma pecundang, tapi juga suami yang istrinya ditiduri orang lain. Hahaha. Xiao Sui, apalagi yang kamu ragukan? Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Ini satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan putrimu. Wang Dongsui, kalau kamu tidak tutup mulut busukmu itu, aku akan membuat keluarga Xia Mu lenyap dari kota Long. Kurang ajar. Berani-beraninya kamu tidak sopan padaku. Dengar ya, dasar pecundang tak berguna. Kamu sudah gila. Ya, lihat saja tampang menyedihkanmu itu. Masih mau mengancam keluarga Xia kami. Sudah kubilang dari dulu, jangan menikah dengan pecundang ini. Hari ini, aku yang memutuskan. Kamu dan anjing liar ini. Ceraikan dia, Xia Sui. Aku sarankan kamu segera ceraikan dia. Kalau tidak, semua ini. Tuan Muda Kang. Sebaiknya Anda pikirkan lagi baik-baik. Kalau kamu tidak mau jadi wanita Tuan Muda Sui. Dasar kau bajingan kecil. Putriku bukan urusan orang luar. Memangnya kenapa mau dibiarkan jadi pecundang sepertimu? Tanpa Tuan Muda Sui, kamu bukan apa-apa. Memangnya Suji itu siapa? Sok-sokan mau menolong orang. Tidak sopan pada Tuan Muda Sui. Tuan Muda Sui sudah tiba. Tuan Muda Sui sudah tiba. Tuan Muda Sui, selamat telah menjadi anggota pasukan Naga Langit. Nantinya di hadapan Yang Mulia Kaisar Suci. Mohon berikan kata-kata yang baik untuk keluarga Xia kami. Gampang, gampang diatur. Ini dia. Cucu perempuan saya. Malam ini, biarkan dia yang melayani Anda. Aduh, cantik. Malam ini, aku akan membuatmu puas sampai mati. Kuperingatkan, jangan sentuh aku. Bajingan. Pengemis dari mana ini? Beraninya kamu pada Tuan Muda Sui. Kamu akan segera tahu siapa aku. Tutup mulutmu. Kau bahkan tidak sebanding dengan satu jari Tuan Muda Sui. Apa kau sanggup menanggung akibatnya? Sui Xiao itu cuma anjing tak bertuan. Suer sedang dalam proses cerai dengannya, hehehe. Wanita bersuami. Sialan, ini baru seru. Aku paling suka mempermainkan istri orang. Apalagi kalau di depan suaminya langsung. Pak Direktur, saya mohon selamatkan putri saya. Itu gampang saja. Asalkan malam ini kau bisa memuaskanku. Aku sendiri yang akan memohon pada Yang Mulia Kaisar Suci. Sedangkan untukmu, dasar pecundang, sekarang juga, merangkaklah di antara kedua kakiku dan menggonggong seperti anjing. Maka akan kuampuni nyawa anjingmu ini.
3 menit lagi, berlutut. 3 menit lagi, berlututlah seperti anjing. Kau mengancamku. Aduh, aku takut sekali, hahaha. Swear, kamu tidak perlu memohon pada siapapun. Yu sudah kuselamatkan. Keluarga Wang juga sudah kuhancurkan. Telak tanpamu. Tidak perlu lagi menanggung kesusahan apapun. Nona. Aduh. Kamu masih saja membual. Bukan aku, swear. Aduh. Kamu menghilang selama 5 tahun penuh. Apa kamu tahu bagaimana kami melewati semua ini? Sekarang nasib Yue Wei tidak menentu. Hanya Sui Xiangming yang bisa menyelamatkannya. Kamu sudah menyinggung Tuan Muda Sui. Apa kamu mau putriku mati? Bukan begitu. Yue Wei, aku sudah Tuan Muda Sui. Asalkan Anda bisa menyelamatkan. Yue Wei, saya bersedia melakukan apa saja. Nah, ini baru benar. Karena ada si cantik yang memohon untukmu. Aku akan ampuni nyawa anjingmu ini. Seorang pengawal kerajaan rendahan. Beraninya menindas orang dengan kekuasaannya. Mengabaikan hukum. Sombong sekali mulutmu. Pasukan Yulong adalah yang tertinggi. Bukan untuk diremehkan oleh pecundang sepertimu. Brengsek. Kalau sampai membuat pasukan Yulong marah, kita semua akan habis. Kamu mau seluruh keluarga Xia ikut mati bersamamu? Ya, masuklah. Masuklah. Tuan Jiu Feng, Anda sudah tiba. Maaf kami tidak menyambut Anda dengan layak. Mohon maafkan kami. Pemimpin pasukan Yulong, Tuan Jiu Feng. Tuan Jiu Feng mengunjungi kediaman kami. Sungguh membuat keluarga Xia kami merasa sangat terhormat. Tuan, Anda ternyata berhasil mengundangnya. Kedepannya, keluarga Xia kami harus bergantung sepenuhnya pada Anda. Kalian semua diam apa lagi? Cepat. Cepat, cepat. Ambilkan anggur terbaik kita yang berumur puluhan tahun untuk menjamu beliau. Baik. Memangnya apa bagusnya keluarga Xia kalian? Hamba ini sedang menjalankan misi dari Beiming. Sui Bai sewenang-wenang menindas orang. Ini mencoreng nama baik Yang Mulia Yimen. Cepat usir Tuan Guru saya dari sini. Yang Mulia 95, ampuni saya. Yang Mulia 95, ampuni saya. Hamba tidak bersalah. Ampunilah hamba. Ampunilah hamba. Mengampunimu, boleh. Sekarang bersujud dan menggonggonglah seperti anjing. Guk, 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 guk. Minumlah. Tuan Jiugong, aku mohon, selamatkan putriku. Putrimu baik-baik saja. Dia sudah diselamatkan oleh Tuan yang ada di hadapan Anda ini. Ling Yang, cuma karena dia. Tuan Perdana Menteri, apa Anda tidak salah orang? Ling Yang ini hanyalah pecundang tak berguna. Dia mau melawan keluarga Wang pakai apa? Kamu berani meragukan perkataanku. Jadi, kamulah yang menyelamatkan. Swear, selama 5 tahun ini. Sekarang setelah aku kembali, aku pasti akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. HMPH, jangan pikir karena kamu menyelamatkan Yue Wei, lantas kamu hebat. Dasar miskin. Kebahagiaan apa yang bisa kamu berikan pada putriku? Apalagi dengan kondisimu yang sekarang. Keluarga Sui itu. Apa menurutmu kepala keluarga Sui akan melepaskanmu? Kau harus menceraikan Xia Sui. Hari ini juga kau harus ceraikan Xia Sui. Aku tidak setuju, HMPH. Kamu tidak setuju. Kamu, coba ngaca. Kelakuanmu itu tidak lebih baik dari seekor kodok. Kalau bukan karenamu, selama ini Xia Sui tidak akan menderita seperti ini, Bu. Cepat pergi sana. Jaga Yue Wei baik-baik. 2 hari lagi, aku akan menjemputnya. Swear, percayalah padaku. Aku pasti bisa menjaga Yue Wei dengan baik. Hahaha. Ada-ada saja orang, benar-benar licik, berlindung di balik kekuasaan orang lain. Kamu pikir Tuan Besar Jiu Feng bisa melindungimu? Menurutku, ini cuma anjing liar yang tidak bisa bertahan hidup di luar, yang mau terus numpang hidup di keluarga Xia kita. Xia Sui, cepat usir suami benalu tak berguna ini. Kalau tidak, hidup mati keluarga kita ke depannya. Aku tidak akan ikut campur lagi. Lin Yang, kamu seharusnya tidak kembali. Aku mohon, cepatlah pergi.
Kamu sudah membunuh Tuan Muda keluarga Sue. Tidak ada tempat untukmu di kota Longcheng ini. Swear. Kamu mau pergi atau tidak? Tidak mau pergi, ya. Aku pergi, aku pergi, aku pergi. Putri Suci Kaisar sudah baik-baik saja. Beliau sudah dijemput kembali. Di mana Yue Wei? Sesuai perintah Anda, dia sudah diantar ke keluarga Xia. Kakek kirim Yue Wei kemana? Tolong beritahu aku, Kek. Tuan muda keluarga Sue mati secara tragis. Sekarang keluarga Sue menuntut pertanggungjawaban. Yue Wei kecil pergi untuk membayarnya. Apa katamu? Kurasa Yue Wei sudah mati. Manfaatkan kesempatan ini. Suruh anjing tak berguna itu menceraikannya. Mau kemana? Menyelamatkan Yue Wei. Anakku, ayah, pernah berjanji padamu. Ayah pasti akan membalaskan dendammu. Ketua Tim Yang, Anda adalah guru Sue Bai. Hari ini saya mengundang Anda kemari. Adalah agar Anda menjadi saksi. Bagaimana aku akan membunuh si binatang Lin yang itu dengan tanganku sendiri. Aduh, aku sudah bersusah payah memasukkan Sue Bai ke pasukan Yulong. Tak kusangka ini malah mencelakakannya. Aduh, Pak Yang. Bagaimana ini bisa jadi salah Anda? Kalau mau menyalahkan, salahkan saja. Hari ini, aku akan mulai dari putrinya. Biar dia juga merasakan bagaimana rasanya tidak punya keturunan. Lemparkan anak itu hidup-hidup ke dalam kuali panas. Aarg. Mama nggak apa-apa. Ayo, seret perempuan sialan ini. Biar dia lihat sendiri putrinya diinjak-injak sampai mati. Baik. Sus. Ini karena tuan muda menyukaimu. Hentikan. Haha. Mau. Aku melepaskan putrimu. Boleh saja, tapi kamu harus setuju untuk bercerai dari putraku. Mingxi. Dasar tidak tahu malu. Menyuruhmu bercerai dari putraku itu sudah memberimu kehormatan. Jangan tidak tahu diri. Jangan ganggu mamaku. Bocah sialan. Yu, sini. Tolong lepaskan anakku, ya. Mau aku lepaskan anak haram ini? Bisa, asalkan kau patuh. Di jalan menuju alam baka, kau tidak akan sendirian lagi. Cepat berlutut dan lakukan sujud pernikahan dengan Fan Er. Maka kalian akan menjadi suami istri. Masih bengong apa? Enya sana. Kau. Kalau kau tidak mau anak haram itu mati, cepat berlutut di hadapanku. Beraninya kau menyentuh wanitaku. Percaya atau tidak, akan kuhancurkan altar dukamu ini. Beraninya kau menyentuh wanitaku. Percaya atau tidak, akan kuhancurkan altar dukamu ini. Hahaha. Ling Yang. Dasar kau sampah tak berguna. Ternyata kau masih berani datang. Heh. Kebetulan sekali kau datang. Cepat berlutut dan bersujud minta maaf padaku. Mungkin aku bisa membuatmu jadi berita utama lagi besok. Dasar bajingan penindas. Sudah diambang kematian masih berani sombong. Sebaiknya lepaskan aku. Aku tidak mau jadi yang kedua. Hahaha, hentikan. Cepat panggil bantuan. Tidak. Kamu sedang mencari anak buahmu. Mereka sudah masuk. Apa? Kepala Tim Yang, cepat bertindak. Cepat habisi dia. Buta ya mata anjingmu itu. Inspektur Ilahi, Yang Ling. Memberi hormat kepada Kaisar Dewa. Apa? Anda. Kaisar Dewa. Memberi hormat kepada Kaisar Dewa. Apa? Kamu.
Kaisar Dewa. Inspektur Yang, apa kamu sudah gila? Orang tak berguna ini. Bagaimana mungkin dia itu Kaisar Dewa? Sampah yang tidak bisa melihat ini. 1 tahun yang lalu, aku melihatnya langsung di wilayah suci. Bagaimana mungkin salah? Inspektur Yang, kenapa ada di sini? Aku, Sue Bai, bergabung dengan pasukan naga giok. Apa kamu mau mati? Bawahan ini pantas mati ribuan kali. Tuan Raja Pencuri, ampuni nyawaku. Seret dia keluar dan jadikan makanan angin. Raja Pencuri, aku salah. Tuan Raja Pencuri. Tuan, aku salah. Aku tahu aku salah. Aku yang tidak bisa melihat. Aku tidak tahu diri, tidak mengenali orang hebat sepertimu. Ampuni nyawaku. Aku mohon, sisakan 1 keturunan untuk keluarga Sue. Jika bukan karena perbuatanmu, ini takkan terjadi. Keluarga Sue harus menanggung akibatnya. Mama kenapa? Mama kenapa? Hei, Kaisar Dewa. Hebat juga, ya. Tapi hari ini, putrimu akan ikut mati bersamaku. Ayah, tolong aku. Akan kubuat kau mati tanpa jasad yang utuh. Hahaha, aku juga akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya tidak punya keturunan. Bajingan cilik, berani-beraninya kau menggigitku. Diam. Tuan Muda Yu, bawa dia ke istana Yuyu. Yuweiwe, Mama, aku tidak apa-apa. Papa yang menyelamatkanku. Aku juga berterima kasih padamu. Yuewe baik-baik saja. Terima kasih untuk apa? Mulai hari ini, kita impas. Darah lebih kental daripada air. Besok adalah pesta ulang tahun kakek. Ingat, datang dan tanda tangani surat cerai itu. Ini adalah Master Wang, ahli pedang nomor 1 dari keluarga bangsawan, Tuan Huang. Aku menghadiahkan sepasang ginseng untuk kakek. Semoga kakek mendapat berkah seluas Laut Timur. Dan panjang umur laksana Gunung Selatan. Wah, ginseng 1000 tahun. Bagus. Cucuku yang baik. Sudah. Ayah, aku memberimu teko Zisha. Ini adalah karya peninggalan Master Li dari 1000 tahun lalu. Hehe, tak ternilai harganya. Bagus. Kalian semua baik sekali. Haha, Tuan Muda Su. Aku yang tua ini sangat penasaran. Hadiah apa yang sudah kamu siapkan? Saya mempersembahkan teko 9 naga dan Phoenix terbang. Ini dilukis langsung oleh Kaisar Dewa, satu-satunya di dunia. Dilukis langsung oleh Kaisar Dewa. Kalau begitu, ini adalah harta karun yang tak ternilai. Ini dilukis langsung oleh Kaisar Dewa, satu-satunya di dunia. Dilukis langsung oleh Kaisar Dewa. Kalau begitu, ini adalah harta karun yang tak ternilai. Ayah, kau ini benar-benar punya kemampuan yang luar biasa. Bagus. Tuan Muda Su memang pemuda nomor 1 di Kota Naga. Pemberianmu sungguh luar biasa. Aku yang tua ini tidak pantas menerimanya. Hadiah ini terlalu berharga. Ini cuma sedikit hadiah dari kami. Mohon diterima ya. Iya juga, kita ini, kan keluarga. Sebentar lagi kita akan jadi satu keluarga, kan? Hahaha. Xia Sue, dulu Tuan Muda Su itu naksir berat sama kamu. Tatapan Tuan Muda Su padamu itu seperti serigala lapar. Sudah jangan dibahas. Ini banyak orang, loh, kenapa tidak boleh dibilang? Sili yang kodok busuk itu. Sama sekali tidak pantas untukmu. Xia Sue, mana hadiah ulang tahunmu? Jangan-jangan kamu datang dengan tangan kosong. Di rumahnya ada pria pincang. Kerjanya cuma numpang makan dan minum. Mana mungkin dia punya uang untuk memberimu hadiah? Menurutku sih, hari ini mereka datang paling untuk pinjam uang. Xia Sue, hari ini adalah pesta ulang tahunku. Kalau kamu tidak menyiapkan hadiah apapun, jangan bikin malu-maluin di sini. Kakek. Siapa bilang aku tidak menyiapkan hadiah? Siapa bilang aku tidak menyiapkannya? Kukira siapa? Ternyata cuma datang untuk numpang makan.
Nanti boleh bungkus sisa-sisa ini. Makanan, hahaha. Hari ini semua perwakilan keluarga besar hadir. Xia Sui, bawa suami tak bergunamu itu. Bungkus sisa makanan ini dan cepat pergi. Jangan sampai bikin malu keluarga Xia di sini. Li Yang, kamu datang ke sini untuk apa? Memangnya ini tempat yang pantas kamu datangi? Cepat pergi dari sini. Aku datang tentu saja untuk merayakan ulang tahun Anda. Li Yang, kenapa kamu masih terus mengganggu putriku? Jangan rusak kesempatan putriku dengan Tuan Muda Su. Aku adalah menantu keluarga Xia. Di pesta ulang tahun kakek, tentu saja aku harus datang. Yang seharusnya tidak ada di sini adalah bapak ini. Kamu, Keluarga Tuan Muda Su itu terpandang. muda dan tampan. Kalau menurutmu si pecundang ini, berarti aku ini bukan apa-apa dibanding dia, dong. Ma, sudahlah. Oke, nggak usah dibahas. Dia kesini kan bukan untuk merayakan ulang tahun kakek. Lihat penampilannya yang gembel itu. Memangnya dia bisa kasih hadiah apa untuk kakek? Ini adalah hadiah kecil dariku. Ini pil panjang umur. Tidak perlu. Hahaha, ini apaan? Ini pil panjang umur. Kalau diminum bisa memperpanjang usia. Hahaha, Lin Yang. Kamu mau membuatku mati tertawa? Ya, pakai barang beginian untuk menipuku. Kamu sengaja mau membuat keluarga Xia malu, ya? Ih, benda ini bau sekali. Jangan-jangan ini diambil dari badanmu yang pengemis itu. Dasar pecundang. Main-main dengan kalian. Jangan membodohiku. Kamu buta, ya? Kukira benar-benar ada yang mengerti barang bagus. Ternyata semuanya cuma sekumpulan orang bodoh yang buta. Kamu. Kurang ajar kamu, Lin Yang. Kukira kamu akan berubah. Ternyata kamu masih saja suka membual. Swear, soal ini dia itu. Aduh, aku tidak menyangka. Harus bercerai denganmu. Kamu yang terlalu membuatku kecewa. Aku akan mengumumkan satu hal. Pernikahan cucuku Xia Sui dengan Lin Yang, hari ini juga, dibatalkan. 7 hari lagi, Xia Sui dan Tuan Muda Su akan menikah. Lin Yang, kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri yang tidak berguna. Kalau kamu tahu diri, cepat tanda tangani surat perjanjiannya. Tahu dirilah, kamu tidak pantas berada di sini. Aku peringatkan kamu, jangan membuat keributan di sini. Tuan Muda Yu saja memberikan hadiah kaligrafi tulisan tangan Dewa Kaisar. Dari kelompok polisi bobrok mana kamu ini? Tuan Kaisar Dewa. Sejak kapan aku tahu kalau Kaisar Dewa juga pernah melukis? HMPH, dasar sampah tak berwawasan. Jangan banyak omong kosong di sini. Perjanjian ini harus kamu tanda tangani. Suka atau tidak, tetap harus ditanda tangani. Cepat tanda tangani perjanjian ini. Bawa anak harammu dan Enyah dari sini. Kalau hanya menghinaku saja tidak masalah. Tapi kamu berani memprovokasiku. Gawat. Gawat. Ternyata si aneh ini adalah donaturnya. Adik kecil ini benar. Lukisan 9 naga dan burung Phoenix ini memang palsu. Apa? Tuan Huang, Anda tidak salah lihat, kan? Bagaimana mungkin barang milik Kaisar Dewa palsu? Kepala keluarga Xia? Apa kamu meragukan kemampuanku? Tidak. Anda adalah pakar di dunia penilaian harta karun. Tuan ini hanya bicara omong kosong. Kalaupun lukisan ini palsu, rampas saja pil tanah liat jelek itu. Dasar bodoh yang tidak bisa melihat barang bagus. Ini adalah pil obat yang dibuat langsung oleh 3 dewa giok. Adik kecil, bagaimana kalau pil obat ini kamu berikan padaku? Aku bersedia membayar 5 miliar atau 10 miliar. Tidak, 10 miliar. Tuan Wang, coba Anda lihat baik-baik. Bagaimana mungkin pil kecil ini harganya bisa 10 miliar? Suamiku, dia memang suka membual. Jangan sampai Anda tertipu olehnya. Lihat baik-baik. 100% asli. Harta karun selangka ini, bagaimana mungkin ada di tangan pecundang ini?
Coba kulihat, pasti hasil curian. Tuan Huang, jangan sampai Anda ikut terseret masalah. Tuan Huang, Anda benar-benar mau menukar 10 miliar dengan pil kecil ini. aku, Huang, selalu menepati janjiku. Tuan Wang, ini adalah hadiah ulang tahun dari cucu menantuku. Kamu. Beraninya kamu menjelek-jelekannya. Kepala keluarga Xia, sudah setua ini. Sudah tidak punya malu lagi. Ya, anak muda, berikan pil obat ini padaku. Maka seluruh aset puluhan miliar keluarga Huang akan menjadi milikmu. Aset puluhan miliar. Itu sungguh bukan jumlah yang kecil. Itu setara dengan pendapatan keluarga Xia selama puluhan tahun. Tawaranmu memang sangat menarik. Tapi ini adalah hadiah tulus untuk istriku. Kepala keluarga Xia, Anda sungguh beruntung memiliki cucu perempuan sepertinya. Anak muda, lain kali kalau butuh bantuan, datang saja cari aku di Wan Baozai. Mulai sekarang, kita berteman. Kepala keluarga Cai, saya permisi dulu. Xiao Sui, kamu menyiapkan hadiah ulang tahun ini untuk kakek. Kamu benar-benar perhatian sekali. Tenang saja, kakek. Pasti tidak akan mengecewakanmu dan Yuyu. Kak, menurutku pernikahanmu dengan Xia Sui sebaiknya dipikirkan lagi. Coba kita pikirkan baik-baik. Salah bicara? Ya. Mulai. Berhubung hari ini semuanya ada di sini, aku akan mengumumkan sesuatu. Berhubung hari ini semuanya ada di sini, aku akan mengumumkan sesuatu. 3 hari lagi adalah hari ulang tahun Suer. Aku akan mengadakan pesta di Hotel Longcheng. Nanti, semua orang penting di Longcheng akan hadir. Kamu masih ingat hari ulang tahunku? Hotel Longcheng itu kan standar bintang 9. Dasar pecundang, apa yang kamu lakukan di sini? Hotel Longcheng hanya mengadakan satu pesta dalam setahun. Banyak keluarga terpandang yang berebut mati-matian saja tidak punya kualifikasi. Kamu pikir kamu pantas mengundang orang-orang paling penting di Longcheng? Kamu sudah gila? Ya, HMPH. Omong kosong. Percaya atau tidak, sekarang juga aku bisa mengirimmu ke rumah sakit jiwa. Liang, Hotel Longcheng bukan tempat yang bisa kita datangi. Sudahlah, lupakan saja. Suer, aku pernah bilang, aku akan menjadikanmu orang yang paling bahagia di dunia. 3 hari lagi, kamu mau jadi penguasa Longcheng ini. Hah, benar-benar tidak tertolong lagi. Nanti kalau diusir sama orang Hotel Longcheng, jangan pernah bilang kamu dari keluarga Xia kami. Tenang saja, nanti aku akan kirimkan undangan untukmu. Aduh, jangan dengarkan omong kosongnya di sini. Aku mau pulang untuk tidur cantik saja. Hahaha. Tuan Shen Huang, pihak Hotel Longcheng. Sudah mengatur semua peraturan perjamuan. Semuanya adalah Tianlang. Direktur Grup Longcheng ingin bertemu dengan Anda. Tidak usah ditemui. Sampaikan pesan ke semua keluarga besar di Longcheng. 3 hari lagi, di pesta ulang tahun istriku. Mereka semua harus hadir. Bisa menghadiri perjamuan Shen Huang adalah suatu kehormatan bagi mereka. Katakan pada mereka, jangan sampai membocorkan identitasku. Baik. Suer, kamu mencariku. Aku ingin kamu menemaniku ke acara reuni. Jangan salah sangka, ya, Xixia menyuruhku untuk mengajakmu. Baiklah. Soal pesta ulang tahun itu, aku tahu niatmu baik, tapi aku tidak mau kamu memaksakan diri. Nanti aku akan jelaskan pada kakek. Nanti, kamu siapkan saja yang sederhana. Suer, percayalah padaku. 3 hari lagi, kamu akan menjadi wanita paling bersinar di seluruh Longcheng. Hahaha. Aku pernah lihat orang yang numpang makan di pesta nikahan. Tapi orang sepertimu yang bahkan reuni teman sekelas pun ikut numpang. Sepertinya cuma kamu, anak pungut ini, ya. Hahaha. Yo, aku pernah lihat orang numpang makan di pesta nikahan. Tapi orang sepertimu yang bahkan reuni teman sekelas pun ikut numpang makan. Sepertinya cuma kamu, anak pungut ini, ya. Sini, sini, sini. Kalian semua kalah taruhan, ya. Sudah kubilang, orang seperti Mingyang pasti akan ikut. Hei, kalau kalah taruhan kan tinggal traktir saja. Lagi pula, hotel ini kan milik keluarga kami. Tapi, hotel kami punya peraturan yang jelas. Antelop dan anjing dilarang masuk. Wang Hao, kok aku tidak pernah dengar peraturan seperti itu? Baru saja dibuat. Hahaha. Shishi. Aku tidak menyangka kamu menyuruhku membawa Yinging kemari hanya untuk taruhan. Kamu keterlaluan. Swear, kamu masih mau membela pecundang ini. Kamu kan cantik.
Pria seperti apa di seluruh kota Longcheng ini yang tidak bisa kamu dapatkan? Lin Yang itu suamiku. Aku tidak akan membiarkanmu menghinanya. Dengar, deh, nasihat dari teman-temanmu ini. Orang miskin seperti dia, mungkin seumur hidupnya tidak akan pernah bisa masuk restoran mewah seperti ini. Lebih baik kamu ikut dengan Huang Xiang saja. Hotel ini nantinya akan jadi milikmu. Oh ya, Huang Xiang sudah mengaturnya. Lusakan ulang tahunmu. Rayakan saja di Hotel Wang Xiang. Hotel kumuh seperti ini juga pantas untuk ditinggali istriku. Dia bilang apa barusan? Hotel kumuh seperti ini juga pantas untuk merayakan ulang tahun istriku. Stop. Kamu bilang apa? Cuma bisa omong besar saja. Hotel seperti ini adalah tempat yang seumur hidupmu tidak akan pernah kamu sanggupi. Siapa bilang aku tidak sanggup? Aku. Sombong sekali bicaramu. Kalau begitu, Pertemuan hari ini, kamu yang traktir semuanya. Aku yang traktir? Enggak, masalah. Tapi aku punya. Hari ini, berapapun uang yang kuhabiskan, kamu yang bayar. Tentu saja. hari ini aku mau lihat kamu, si pengemis ini. Tenang saja, uang segini sih aku masih punya. Hahaha. Aku, Wang Xiao, seumur hidupku. Baru pertama kali melihat orang nekat yang mau adu banyak uang denganku. Hahaha. Tuan muda, perlu saya bantu siapkan? Tidak perlu. Sudah ada yang menemani. Oh ya, Tapi, nanti suruh satpam awasi baik-baik. hati-hati ada yang kabur tidak bayar. Tuan, Anda perlu ruang VIP seperti apa? Kami punya ruang biasa 108.800, ruang deluxe 388.800, dan ruang Supreme 988.800. Supreme tertinggi, pesan yang biasa saja. Tidak perlu siapkan yang supreme tertinggi untukku. Tidak perlu siapkan yang supreme tertinggi untukku. Lin yang ini cuma besar gengsi saja. Orang seperti ini, nanti malunya tidak akan tertolong. Sudahlah, biarkan saja dia pamer dulu. Nanti pas waktunya bayar, aku mau lihat apa kamu akan berlutut memohon padaku. Nanti kita lihat saja siapa yang akan berlutut pada siapa. Tuan, ini menunya. Tidak perlu, bawakan saja semua menu termahal kalian, masing-masing satu porsi. Hahaha. Jangan-jangan karena banyak tulisan Inggris, jadi dia tidak bisa sebut namanya. Lin Yang, teman-teman kan sudah lama tidak kumpul. Masa tidak pesan minuman? Benar juga. Bawakan aku 5 botol Kuan Hong. Haha, kamu ini mau melawak, ya? Kamu ini. Siapa yang tidak tahu kalau arak Xuanlong itu hanya untuk 1 miliar orang? Itu kan berkat Tuan Besar Shenlong. Berani-beraninya dia bicara. Menurutku sih, dia sengaja bilang begitu supaya tidak perlu keluar uang. Minuman termahal di sini bukannya Manidu yang 3 juta sebotol. Aku paling tidak terbiasa minum arak impor seperti ini. Kalau begitu, pesan 5 botol dulu untuk coba. Kalau begitu, pesan 5 botol dulu untuk kumur-kumur. Aduh, sudah jangan mengada-ada. Ini bukan sesuatu yang mampu kita bayar. Tenang saja, uang segini sih aku masih punya. Haha, dia benar-benar cari mati. Ayolah. Tidak apa-apa, nanti waktu bayar. Si miskin ini akhirnya kelihatan juga sifat aslinya. Urus saja dirimu sendiri dulu. Jangan sampai makan di hotel sendiri malah dilaporkan. Itu baru namanya memalukan. Menertawakan kita lihat saja nanti. Tuan Lin, total tagihan Anda 18.300.000. Sebanyak ini. Apa aku salah hitung? Ya, Mbak, ini. Lin Yang, kalaupun aku bayar setengahnya, sisa 9 jutanya bagaimana? Kamu sanggup bayar? Masih terlalu sedikit. Si miskin ini sudah gila, ya.
Hari ini, tagihan semua tamu di hotel ini biar saya yang tanggung. Urus pembayarannya. Tuan Pei, mohon jangan bercanda seperti ini di tempat kami. Ini bukan warung pinggir jalan. Lakukan sesuai permintaannya. Baik. Renyang, aku sudah muak melihatmu. Hari ini, tagihan semua tamu di hotel ini, biar aku yang bayar. Tuan Lin, total tagihan seluruh tamu di hotel adalah 85 juta. Wah, 85 juta? Uang sebanyak itu. Liang, apa kamu sanggup bayar 300 ribu? Lin Yang, sebenarnya apa maumu? Kelihatannya dia benar-benar sudah gila. Kalau tidak sanggup, ya bilang saja tidak sanggup. Untuk apa berlagak jadi anak orang kaya? Panggil bos kalian ke sini. Bilang aku mau membeli hotel ini. Kamu gila? Kamu tahu harga hotel ini berapa? Lin Yang. Biar tuan muda ini yang memberimu uang hari ini. Lagian, ayahmu yang payah itu sudah lama mati. Kan? Bagaimana kalau hari ini kamu panggil aku, Papa? Nanti, Papa yang traktir makanan hari ini untukmu. Biar istrimu yang melayaniku sampai puas sebagai gantinya. Wah, yang mulia baik sekali. Ya, bagaimana kalau tidur denganku saja? Aku hanya minta 1 juta. Enya. Sok. Sudah dari tadi kau kusir. Memangnya kenapa, Lin Yang? Aku hanya akan bilang sekali. Ambil kartu ini. Temui bos kalian. Aku mau membeli tempat ini. Aku hanya akan bilang sekali. Ambil kartu ini. Temui bos kalian. Aku mau membeli tempat ini. Kamu cuma gembel. Mau menipu siapa dengan kartu butut itu? Coba ku tebak. Itu pasti kartu bus, kan? Tuan Li, saya mengerti. Wah, kok kamu di sini? Ini kartu siapa? Punyaku. Ini adalah Supreme Black Card. Sebuah kehormatan bagi saya Anda tertarik pada hotel saya. Saya bersedia menyerahkan hotel saya ini. Dengan tulus. Ayah sudah gila. Bagaimana bisa ayah memberikan hotel ini gratis pada si miskin ini? Apa matamu sudah buta? Supreme Black Card ini hanya ada 3 di seluruh dunia. Pemiliknya adalah 3 taipan pendiri kamar dagang dunia. Orang sepenting ini berani kamu singgung. Diberikan untuk apa? Aku tidak akan memanfaatkanmu. Lagi pula, aku punya taruhan dengan seseorang. Ada yang harus membayarnya untukku. Swear, mulai sekarang, kamulah dia. Lin Yang. Sebenarnya, siapa dia? Lin Yang, sebenarnya kamu ini siapa? Swear, kenapa kamu bertanya begitu? Sejak kamu kembali, kamu benar-benar berbeda dari 5 tahun yang lalu. Terkadang aku berpikir, apa kamu ini benar-benar suamiku? Jadi, selama 5 tahun ini, apa yang sebenarnya terjadi? Dulu, setelah keluarga Lin dibantai habis, aku terdampar di medan perang Shura di perbatasan. Itu adalah tempat pertempuran besar antara alam dewa dan alam iblis. Banyak sekali orang yang tewas di sana. Yang membuatku bertahan hidup adalah kamu dan Yue Yue. Lalu, kartu hitam istimewa itu apa? Sekarang, dendam atas pembantaian keluargaku belum terbalaskan. Demi keselamatan Swear, lebih baik dia tidak mengetahui identitasku. Kartu itu pemberian orang lain. Aku pernah menyelamatkan nyawanya. Terus, jadi, dia memberikannya padaku sebagai hadiah. 5 tahun ini kamu pasti sangat menderita. Aku salah sangka padamu. Aku tidak apa-apa. Swear, yang menderita itu kamu dan Yue Yue. Aku janji padamu. Aku tidak akan pernah membiarkan kalian menderita lagi. 2 hari lagi ulang tahunmu. Aku pernah berjanji padamu. Akan kujadikan kamu wanita paling bahagia di seluruh dunia. Kamu dan Yue Yue bisa hidup aman dan tenang. Itu sudah jadi kebahagiaan terbesarku. Oh, jadi kamu sudah memaafkanku. Enak saja.
Kenapa masih duduk? Ayo pergi. Oh, baik. Kaisar Suci. Bagaimana keadaan Swear? Dia tetap tinggal di kediaman keluarga Xia. Xia Donghai ingin menjadikannya pion untuk pernikahan dengan keluarga Zhao dari kota naga. Orang tua itu benar-benar tidak pernah jera. Kaisar muda, ada satu hal lagi. Pembunuh yang memusnahkan keluarga Lin telah ditemukan. Apa katamu? Yang memusnahkan seluruh keluarga Lin saat itu adalah keluarga Zhao dari kota naga. Pernikahan dengan keluarga Zhao adalah sebuah berkah bagi keluarga Xia kita. Lupakan saja pria tidak berguna itu. Dan berbaik-baiklah dengan Zhao King, ya. Ibu. Keponakanku, cucuku kuserahkan padamu. Terima kasih, ketua keluarga. Aku pasti akan bersikap baik pada Xia Sui. Kalau begitu, aku tenang. Kalian anak muda bersenang-senanglah. Kami pergi duluan. Sini, biar kakek yang sayang-sayang. Kamu mau lari kemana? Lepaskan aku. Coba teriak lagi. Percaya atau tidak, aku bisa panggil orang untuk menggilirmu. Nah, gitu dong. Turuti saja kemauanku, aku jamin kamu bakal keenakan. Hei, lepaskan aku. Lepaskan wanitaku. Aku mau tanganmu itu. Beraninya kamu menyentuh wanitaku. Ku bilang, aku mau tanganmu itu. Lin Lang. Tak kusangka sampah sepertimu masih hidup. Hah? Kamu? Kamu berani menyentuhku. Hari ini, akan kubuat kau hidup tapi serasa mati. Hanya mengandalkanmu, berlutut dan jadilah anjingku. Kamu ini cari mati. 5 tahun lalu aku bisa memusnahkan seluruh keluargamu. Sekarang pun, aku masih bisa melakukannya. Malam ini, aku akan membuat keluarga Zhao membayar semua perbuatan mereka di masa lalu. Hanya denganmu, pengawal. Di wilayah kekuasaanku. Aku mau lihat, apa yang bisa kamu pakai untuk melawanku. Sebaiknya jangan sampai nanti kamu berlutut memohon padaku. HMPH, semuanya, serang dia, siapapun yang bisa membunuhnya. Akan kuberi 1 juta. Liang, apa yang mau kamu lakukan? Sudah kubilang, aku akan membuat keluarga Zhao membayar. Semuanya. Liang, jangan gegabah. Aku punya uang, aku bisa memberimu uang. Uang. Ya, benar, aku punya uang, 10 miliar. 10 miliar, bagaimana? Asalkan kau biarkan aku hidup, cuma 10 miliar. Kau pikir pantas dijadikan alat tawar? Aku tanya padamu, keluargaku, keluarga Lin, tidak punya dendam apapun dengan keluarga Zhaomu. Kenapa kalian menyerang keluarga Lin? Aku juga tidak tahu. Aku tidak mau mengulanginya lagi. Dulu aku hanya ikut-ikutan saja. Yang merencanakan semuanya adalah ayah dan kakakku. Swear, ayo kita pergi. Kamu mau apa? Lin yang sudah bilang akan melepaskanku. Aku hanya ingat Kaisar Ilahi pernah bilang, malam ini keluarga Zhao harus musnah. Lin yang adalah Kaisar Ilahi. Mana mungkin? Tenang saja, orang-orang keluarga Zhao yang lain akan segera menyusul Liang. Kenapa Tuan Jiu Feng bisa bersamamu? Aku tidak mau menyembunyikannya lagi. Sebenarnya, akulah Shen Hua. Aku akan memberikan kehidupan terbaik untukmu dan Yue Yue. Lin Yang, kamu masih saja membual. Lepaskan aku bisa pulang sendiri. Hei. Lin Yang, dasar anjing tak berguna, masih saja mengganggu swear kami. Di mana tuan muda keluarga Zhao, Bu? Zhao Xing punya niat buruk padaku. Tapi Lin yang menyelamatkanku. HMPH, dasar kodok busuk tak berguna, menjijikan. Dia menyelamatkanmu untuk merusak kesempatan bagusmu. Anda hanya demi keuntungan kecil. Berulang kali menjebak Swear dalam bahaya. Anda menganggap dia itu apa? Berani melawan? Ya, anjing tak berguna. Swear itu putriku. Jangan ganggu ibuku. Lin Yang, cepat pergi. Dengar tidak? Anjing tak berguna. Cepat pergi sana. Swear, ingat ini. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang bisa memaksamu melakukan apapun. Masih saja omong besar. Cepat keluar dari sini. Kalau kalian berani mengganggu Xia Sui lagi, percaya atau tidak, aku akan musnahkan keluarga Xia kalian. Cih, tidak tahu diri. Kamu. HMPH, Kaisar Suci,
Semuanya sudah dibereskan. Kumpulkan pasukan pemberontak. Malam ini, aku mau Zhao Hu lenyap. Baik. Haha, Kak Bin, barang, baru sudah sampai. Masih perawan. Kalian mau apa? Lepaskan aku, kalian tunggu di luar. Tunggu sampai aku puas dulu. Setelah itu, dia jadi milik kalian. Kamu jangan mendekat. Aku teriak, loh. Teriak? Ini daerah kekuasaanku. Coba kita lihat siapa yang akan lari karena teriakanmu. Minum ini. Minum. Lonte sialan, jangan kurang ajar, ya, berani teriak lagi. Percaya atau tidak, akan kutelanjangi dan kubuang kau ke tempat sampah. Hahaha. Kak Jinjin, pergi. Gak lihat aku lagi ada urusan penting. Hah, Kak Jinjin. Mati. Siapa pelakunya? Tidak jelas. Polisi sampah? Aku sama sekali tidak takut. Siapa yang berani melawanku? Paman Long. Akan mati tanpa dikubur. Keluarga Zhao kalian. Apa kalian sudah menyiapkan upacara pemakaman? Jangan khawatir, aku akan segera mengantarmu ke sana. Feng Zhao. Aku akan membuatmu hidup segan mati tak mau. Utang yang harus dibayar keluarga Zhao 5 tahun lalu. Hahaha, bocah. 5 tahun lalu kau berhasil kabur. Nyawamu besar juga. Hari ini, aku pasti akan mencabik-cabik tubuhmu. Sebagai persembahan untuk adikku. Cepat, habisi dia untukku. Cuma sekumpulan semut, bisa kuhancurkan dengan mudah. Layang, ayahku adalah gubernur jenderal saat ini. Kalau kau berani menyentuhku sehelai rambut pun, kau dan keluarga Xia tidak akan ada yang selamat. Sekarang, berlutut di hadapanku. Aku bisa membiarkan mayatmu utuh. Lakukan persis seperti yang kukatakan. Kenapa dulu kalian menyerang keluarga Lin? Lin Yang, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Lin Yang, keluarga Yao tidak akan melepaskanmu. 32. Sepertinya, kamu tidak menghargai kesempatan yang kuberikan. Tunggu sebentar. Saya bicara, saya akan katakan semuanya. Saya salah. Semuanya salah saya. 5 tahun yang lalu, keluarga Zhao kami hanya dibayar untuk menjalankan perintah orang lain. Bukan kami yang menginginkan nyawa kalian. Saya hanya ingat orang itu dipanggil sesepuh Si. Selebihnya saya benar-benar tidak tahu. Ada apa dengannya? Oh, dia terkena obat perangsang. Pikirannya kacau dan sudah tidur dengan seseorang. Kalau kamu tertarik padanya, akan kuserahkan dia padamu. Asalkan kamu melepaskan saya. Bagaimana? Boleh, kan? Kamu benar-benar melepaskanku. Bereskan semuanya. Baik. Cheng Huang. K.A. Kamu mau melakukan apa? Pernahkah kamu mendengar tentang 18 siksaan Asura? Aku tidak tahan lagi. Tolong bantu aku, ya. Aku sudah tidak tahan. Tolonglah aku, ya. Jangan bergerak dulu. Kenapa? Apa aku kurang cantik? Saya sudah menikah. Kamu sudah tidak apa-apa. Pulanglah. Tunggu. Yang Mulia, pasukan naga giok telah mengepung kediaman Zhao. Mohon perintah dari Yang Mulia. Bagus. Malam ini, kita akan berikan hadiah besar untuk keluarga Zhao. Selamat kepada kepala keluarga atas promosinya menjadi tuan. Selamat, Tuan Zhao. Sesepuh Si, Anda terlalu baik. Kali ini, saya, Zhao, bisa menjadi gubernur jenderal. Semua berkat dukungan dari sesepuh Si dan Tuan Muda Kong. Hahaha. Kedatangan saya kali ini adalah untuk menyampaikan perintah dari Tuan Muda Kong. Tuan Muda Kong dengar, Yunian dari keluarga Lin ternyata masih hidup. Aku ingin Tuan Zhao untuk menyingkirkannya. Dia hanyalah seekor anjing liar tak bertuan. Tuan Muda Kong memerintahkan saya untuk memastikan ini beres. Hahaha. Tuan Muda Kong berkata, selama Anda bisa menyingkirkan si antelop kali ini, tahta penguasa kota naga akan menjadi milik Anda. Cuma seekor semut belaka. Aku bisa meremukannya dengan mudah. Hahaha. Tuan, gawat. Kenapa panik begitu? Sikap macam apa ini?
Tuan muda pertama dan tuan muda kedua tewas. Apa? Siapa yang membunuh mereka? Siapa? Itu. Antelop. Antelop? Tidak mungkin. Di mana dia? Akan kucincang dia sampai hancur. Tuan Zhao. Aku, Lin Yang, datang untuk mengantarkan kematianmu. Lin Yang, beraninya kamu datang mengantar nyawa. Akanku, kuliti dan kucabik-cabik kau untuk membalaskan kematian anak-anakku. Hari ini, seluruh keluarga Zhao akan kubuat menjadi tumbal untuk klan Lin. Anjing tak berguna dari klan Lin. HMPH, masih berani sombong? Ya, semuanya, serang dia. Kenapa kalian semua diam saja? Siapapun yang bisa membunuhnya, akan kuberi 100 juta. Tetua Si, kumohon bantulah aku membalaskan dendam anakku. Tanpa kau minta pun. Aku sendiri yang akan membereskan bocah ini. Tetua Si, kenapa 5 tahun lalu kau menyerang keluarga Lin? Apa perlu alasan untuk menginjak seekor kecoa? Tetua Si adalah orang dari keluarga Kong Lembah Hantu. Apa kamu sanggup menyinggung mereka? Keluarga Kong Lembah Hantu. Makhluk apa itu? Apa-apaan keluarga Kong Lembah Hantu itu? Bos, beraninya kau menentang keluarga Kong. Tetua Si adalah petarung hebat dari medan perang Asura. Baginya, membunuhmu itu semudah membantai hewan. Lin Yang, tamatlah riwayatmu. Hahaha. Kaisar Dewa, biar aku saja. Tidak perlu. Biar aku sendiri. HMPH, ajalmu sudah di depan mata. Masih berani membantah, matilah. Kamu gila. Siapa kamu sebenarnya? Anjing seperti kamu juga pantas tahu siapa kami. Liang, kalau sampai terjadi apa-apa padaku, keluarga Kong dari Lembah Hantu tidak akan melepaskanmu. Jangankan hanya keluarga Kong yang kecil itu, bahkan master dari Lembah Hantu sekalipun, hanya pantas menjadi anjingku. Kamu tidak boleh membunuhku. Beri aku alasan untuk tidak membunuhmu. Aku tahu keberadaan adikmu, Lin Wanrou. Aku tahu keberadaan adikmu, Lin Wanrou. Apa katamu? Di mana adikku? Asalkan kamu tidak membunuhku. Aku akan memberitahumu di mana dia. Tidak ada seorang pun yang bisa tawar-menawar denganku. Bawa pergi. Paham. Aku tidak tahu. Ibumu. Aku mengaku salah. Tolong ampuni nyawaku. Sudah kubilang, malam ini keluarga Zhao. Jiu Feng, dengar perintah. Kaisar Suci. Perintahkan pasukan naga giok untuk memusnahkan dan melenyapkan keluarga Zhao dari kota naga. Siap, laksanakan. Di mana pasukan naga giok? Hadir. Laksanakan perintah Kaisar Suci. Raja Ular, aku mengaku salah. Ampuni aku. Kaisar Suci, keluarga Zhao telah musnah sepenuhnya dari kota naga. Kerahkan istana naga, istana kekaisaran, dan seluruh pasukan naga kekaisaran untuk mencari keberadaan adikku. Baik. Lalu, bagaimana dengan keluarga Kong dari Lembah Hantu? Prioritas utama sekarang adalah menemukan adikku. Sedangkan untuk keluarga Kong, biarkan saja mereka hidup beberapa hari lagi. Bagaimana urusannya? Semua sudah diatur dengan baik. Besok adalah hari ulang tahun istri Anda. Puncak keluarga-keluarga besar dan dunia hiburan Longcheng. Para kepala keluarga besar semuanya akan hadir. Gaunnya dijahit tangan oleh puluhan desainer ternama dunia. Sudah selesai. Hadiah untuk Swear. Kalung terjelek di dunia. Bintang dunia. Baik, aku pasti akan memberikan Swear sebuah perayaan yang meriah. Kudengar Ling yang benar-benar berhasil memesan hotel Longcheng. Kakek, menurutmu kita jadi pergi atau tidak? Ling yang ini pasti menyembunyikan sesuatu yang besar dariku. Kita harus pergi, kita harus lihat apa yang sebenarnya terjadi. Kita hanya mau lihat si sampah itu. Sebenarnya punya rencana licik apa? Aku harus mengawasi putriku dengan ketat. Jangan sampai Ling yang itu menjualnya pada anak orang kaya.
HMPH, mana mungkin Ling yang itu bisa memesan hotel Longcheng? Menurutku, dia pasti dapat koneksi dari menjual istrinya. Dia bahkan sesumbar akan mengundang orang-orang paling terpandang di Longcheng. Siapa juga yang akan peduli padanya? Hah? Ling Yang, omong besar seperti itu. Nanti yang malu, kan keluarga Xia kita juga. Kelihatannya Ling yang tidak akan bisa menutupi kebohongannya. Pasti dia tidak berani datang. Dia tidak akan begitu. Aktris Ling Yang, Zhao Qianqian, tiba. Zhao Qianqian, astaga, kenapa dia bisa datang ke sini? Dia itu, kan superstar internasional. Nona Xia, selamat ulang tahun. Terima kasih. Apa susahnya mengundang seorang artis? Aku tidak percaya dia bisa mengundang orang-orang paling terpandang di Longcheng. Direktur utama Longcheng tiba. Kepala Hong Jing tiba. Bahkan Tuan Kepala sendiri datang. Nona Xia, selamat ulang tahun. Pemimpin Hong Chen tiba. You show me your way. Nona besar, selamat ulang tahun. Dewa Naga. Keempat Master Naga telah tiba. Mereka ini adalah orang-orang terpenting dari Dewa Naga. Nona Xia, saya mewakili 4 Master Naga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Anda. Terima kasih. You know. Menyedihkan. Tidak. Aku pernah bilang akan membuatmu menjadi yang paling. Aku pernah bilang, aku akan menjadikanmu orang paling bahagia di dunia. Bukankah ini yang beberapa hari lalu dilelang seharga 3 miliar di Balai Lelang Century? Dana abad itu. Kenapa bisa ada di tangan Lin Yang? Mana mungkin? Dia seorang menantu numpang, punya 3 miliar. Memangnya dia pernah bermimpi punya uang sebanyak ini? Coba aku lihat. Pasti palsu. Dasar tidak punya mata. Benda berharga ini aku sendiri yang mengawalnya. Bagaimana mungkin palsu? Ini bagaimana mungkin? Ini adalah rumah mewah termegah di pusat kota. Mulai sekarang, ini akan jadi rumah kita. Mulai hari ini, aku tidak akan membiarkan wanitaku menderita sedikit pun. Kakek, lihat apa yang dikatakan Lin Yang. Maksudnya, Xia Sui menderita selamat tinggal di keluarga kita. Begitu. Siapa sebenarnya Lin Yang ini? Bisia, apa kamu tahu? HMPH. Lin Yang itu, kan cuma sampah. Memangnya dia siapa lagi? Lin Yang ini pasti bukan orang biasa. Lin Yang ini pasti bukan orang sembarangan. Kakek, apa kakek sudah pikun? Dia itu sampah. Memangnya dia punya status apa? Kurang ajar, kakek. Dasar bodoh tidak punya otak. Memangnya kamu tahu apa? Bisia, panggil Lin Yang kemari untuk menemuiku. Ingat, sikapmu harus sangat hormat. Baik. Xiao Sui, sejak kalian pindah dari rumah keluarga Xia, kakek benar-benar sangat merindukan kalian. Kakek, kami akan sering datang menjenguk kakek. Sudahlah, kita ini kan keluarga. Kamu benar-benar cucu kesayangan kakek. Soal Ling itu, kakak jadi penasaran, nih, di pesta ulang tahun Xiao Sui waktu itu. Bagaimana caranya kamu bisa mengundang para petinggi Longcheng untuk datang ke sana? Dulu aku pernah menolong orang misterius. Mereka datang karena menghormati orang itu. Apa orang-orang ini akan? Tidak akan. Dia sangat sibuk. Lagi pula,
Utang budinya sudah lunas. Kedepannya tidak akan berhubungan lagi. Oh, begitu. Liang, aku mau tanya. Kamu ini siapa? Liang, aku tanya, kamu ini sebenarnya siapa? Kakek, kenapa kakek bertanya seperti itu? Hotel Longcheng ini. Bukan sesuatu yang bisa didapatkan hanya dengan koneksi. Liang, apa ada yang kamu sembunyikan dariku? Ini manis sekali. Manis sekali. Lihat, hebat sekali kamu sekarang. Ada Hotel Longcheng, ada juga rumah mewah. Kenapa? Baru punya uang sedikit saja, gagak mau jadi merak. Mau pamer bagaimanapun, wajahmu tetap kelihatan kere. Kamu bisa seenaknya sekarang. Memangnya kalau mau seenaknya tidak pakai uang. Pakai mulut kotormu itu. Liang, jaga sikapmu, sadar posisimu. Kamu itu menantu numpang di keluarga Sia kami. Sudah cukup bicaranya. Ada Yuewe di sini. HMPH, cuma karena sedikit uang kotormu itu, kamu pikir bisa membeli seluruh Longcheng. Memang itu niatku. Memang itu niatku. Aku pernah berjanji pada Rui Rui untuk memberikannya sebuah kota. Sekarang saat yang tepat untuk memenuhinya. Ayah, apa itu Istana Putri? Aduh. Benar. Dan nanti, Yoyo kita adalah putri yang paling bersinar di antara semuanya. Hahaha, membangun istana. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Kalau menurutku ya, paling juga istana pasir yang dibuat dari kencing. Cuma sebuah istana. Kenapa harus takut? Kalau dalam sebulan istananya tidak selesai dibangun, bawa anak haramu itu dan Enyah dari Kota Long. Biar aku saja. Baik, kalau aku yang menang. Kamu boleh istirahat. Benar-benar istirahat. Setuju. Membangun istana itu bukan seperti beli sayur di pasar. Bukan sesuatu yang bisa langsung jadi begitu saja. Dia pasti akan kalah. Ling Yang, itu benar-benar mustahil untuk diwujudkan. Ling Yang, bersiaplah untuk Enyah dari Kota Long. Tuan Chen, sudah ada petunjuk tentang keberadaan adiknya. Saya sedang melacaknya. Baik. Segera laporkan padaku jika ada perkembangan. Baik, Tuan. Tidak peduli siapa orangnya. Yang berani menyentuh adiknya seujung rambut pun. Akan kupastikan dia mati tanpa pusara. Apa tanah untuk membangun istana sudah kau temukan? Ada sebidang tanah di bagian selatan kota. Pembangunannya akan dimulai besok sore. Lokasi tanah ini sangat strategis. Itu milik kekasihnya Xia Yi, tuan muda dari keluarga He, pemilik grup nomor 1 Kota Long. Kekasih Xia Yi. Atur saja. Aku sendiri yang akan merebut tanah itu. Baik, Tuan. Halo, silakan tunjukkan undangan Anda. Saya tidak punya. Loh, bukannya itu adik iparmu yang sampah itu? Sudah tidak punya undangan, masih saja datang ke sini bikin malu. Sialan. Dia bahkan tidak pantas membawakan sepatuku. Bagaimana bisa dia pantas jadi adik iparku? Permisi, apa Anda semua datang bersama? Bukan. Lihat tampangnya yang gembel itu. Memangnya dia pantas gabung dengan kita. K.A. Kalau kamu sekarang berlutut dan jilat sepatuku sampai bersih, aku mungkin bisa pertimbangkan untuk membawamu masuk. Tidak perlu. Sebentar lagi akan ada yang mengundangku masuk. Haha. Dasar anjing bodoh. Kamu gila ya? Memangnya kamu bakal mati kalau tidak sombong. Benar? Ini adalah acara lelang yang diadakan oleh keluarga Yao. Kamu pikir kamu ini siapa? Dasar anjing bodoh. Cepat tutup mulutmu untukku. Lin, kenapa kamu di sini? Aku datang untuk ikut acara lelang. Tapi aku tidak punya undangan. Ayo, aku antar kamu masuk. Nona. Tak kusangka Anda adalah nona muda dari keluarga Yao. Saya baru saja akan menelepon ayah Anda. Aku sudah setahun penuh tidak bertemu ayahku. Bagaimana mungkin kamu bisa bertemu dengannya? Apa dia tidak datang ke lelang hari ini? Tenang saja. Aku sudah mendaftarkannya.
Tenang saja, hari ini dia pasti akan datang. Syukurlah dia akan datang hari ini. Terima kasih. Suasana hatiku jadi jauh lebih baik. Kamu duduk dulu, aku keluar sebentar. Yosun, ini aku, Tuan Shen Huang. Kenapa Anda menelepon saya? Aku sekarang berada di tempat lelangmu. Ada beberapa urusan yang mau kurundingkan denganmu. Cih. Dasar benalu tidak berguna. Jangan kira karena kamu bisa masuk berkat wanita ini, kamu bisa berlagak jagoan. Tanah ini tidak akan sanggup kamu beli. Minggir kamu. Liang, awas kamu, ya. Liang, cepat duduk, lelangnya akan segera dimulai. $13.500 lembar saham, harga pembukaan. 100 juta, 100 juta. 5.500.000.000, 7 miliar. Baiklah, kulihat kamu ini memang anjing tak berguna. Mau bayar pakai apa? 10 miliar. 10 miliar? Dasar anjing gila, kamu teriak-teriak sembarangan apa? Memangnya kamu sanggup bayar 10 miliar? Satu kali. 10 miliar 20 juta. 20 miliar, Lin Yang. Kamu sengaja? Ya, dasar orang miskin. Kalau tidak mampu bayar, jangan ikut campur di sini. Kenapa kamu tidak menawar 20 miliarmu? 21 miliar, satu kali. 50 miliar. Petugas, seret anjing gila ini keluar. Siapa yang membuat keributan di sini? Ayah, pewaris keluarga Yo sudah datang. Tuan Besar Yo, saya tuan muda dari keluarga Hi. Saya juga VIP tertinggi di balai lelang Anda. Anjing gila ini dari tadi terus menawar harga sembarangan. Usir dia keluar. Sepertinya kamu cari mati. Tuan Besar Liu, Anda berani memukul saya. Apa Anda tahu siapa saya? Saya ini dari keluarga Hi. Tuan muda keluarga Hi, aku muak. Batalkan kualifikasi lelang keluarga Hi. Masukkan ke dalam daftar hitam. Baik. Ada lagi, seret keluar bajingan dari keluarga Hi yang tidak tahu diri ini. Seret keluar bajingan dari keluarga Hi yang tidak tahu diri ini. Hei, Yo, beraninya kamu. K.A. Kamu lepaskan aku. K.A. Kamu lepaskan aku. Hadirin sekalian, saya umumkan bahwa tanah ini menjadi milik Tuan Lin. Bawahan tidak tahu, Paduka Kaisar Dewa telah tiba. Mohon ampuni hamba, Paduka. Sudah berapa lama kamu tidak bertemu putrimu? Paduka, kenapa tiba-tiba menanyakan ini? 2 hari yang lalu, putrimu hampir saja dilecehkan orang. Apa kamu tahu? Saya tidak tahu. Kudengar di luar sana kamu sudah punya keluarga lain. Ayah macam apa kamu ini? Paduka, bagaimana Anda bisa tahu semua ini? Urusan keluargamu. Dengar, aku hanya akan bilang sekali ini saja. Mulai sekarang, kerjasama antara Shenyu dan keluarga Yo. Semuanya akan bergantung pada Yona. Kamu mengerti? Baik, saya mengerti. Liang, ibuku tiba-tiba sakit. Cepat pulang ke rumah. Ma, bagaimana keadaan Mama? Belum mati. Untuk apa kamu bawa sampah ini pulang? Sengaja mau membuatku marah. Bukan begitu, Ma. Ku bilang juga apa? Dia itu cuma benalu. Ini urusan keluarga Xia. Untuk apa kamu ikut campur? Benar. Cepat pergi dari sini. Sial sekali. Aku datang untuk menjengukmu. Jangan bicara sekasar itu. Anjing datang menjenguk tuannya. Tidak perlu, cepat merangkak keluar dari sini. Sudah, Kak. Bibi. Apa kamu lupa kalau kita masih punya taruhan? Yang kalah harus pergi dari sini. Liang, percaya atau tidak, akan kucabut gigimu satu persatu. Kita lihat apa kamu masih bisa sesongong itu. Pergi kamu dari sini. Ma, jangan emosi. Mama kenapa? Ma, Mama kenapa? Pergi kamu dari sini. Mama kenapa? Mama kenapa? Ini semua gara-gara kamu, menantu tidak berguna. Kalau sampai Mama kenapa-kenapa, habis kamu di tanganku. Cepat hubungi dokter. Aku sudah menghubungi dokter Dewa Sai Huatuo. Tenang saja,
Mama pasti akan baik-baik saja. Memangnya apa yang bisa diharapkan dari pecundang sepertimu? Pakai bawa-bawa nama Sai Huatuo segala. Hebat apanya dia? Aku sudah menghubungi Hiu. Ayahnya, Hisiang, adalah seorang ahli medis terhebat. Hisiang juga pantas disejajarkan dengan tabib sakti Huatuo. Cuma sampah sepertimu, pantas mengomentari seorang master pengobatan. Biar kulihat, siapa orang yang pantas kuladeni. Pak, itu dia orangnya. Dia itu Lin Yang. Bocah tengik, berani sekali kamu menyinggung keluarga Hi. Percaya atau tidak, akan kuhancurkan organ dalammu. Hidup segan mati tak mau. Dia itu cuma anjing peliharaan keluarga Xia. Jangan pedulikan dia. Anda obati dulu saja. Dia sudah tidak bisa diselamatkan. Kalian siapkan saja pemakamannya. Dia sudah tidak bisa diselamatkan. Kalian siapkan saja pemakamannya. Mama. M.A. Kukira master pengobatan hebat macam apa. Ternyata cuma seorang penipu jalanan. Pengobatan apa katamu? Nyawamu sudah di ujung tanduk. Masih saja sombong. Ayahku adalah master pengobatan papan atas di negara ini. Kalau dia bilang tidak bisa diselamatkan, ya tidak akan ada yang bisa. Dasar sekumpulan katak dalam tempurung. Lin yang sudah menghubungi tabib sakti Huatuo. Hah, lucu sekali. Tabib sakti Huatuo adalah dewa pengobatan masa kini. Hanya dengan mengandalkanmu, kamu pikir bisa memanggilnya. Kamu ini membual apa? Kamu pikir kami semua tidak pernah mendengar nama tabib sakti Huatuo? Oh, iya. Biar ku beritahu padamu. Ayahku adalah cicit murid dari sang dewa pengobatan, Huatuo. Sungguh disayangkan negara ini punya orang sepertimu. Kamu. Begini saja. Kalau kamu bisa memanggil si Zulong kemari, aku akan memanggilmu ayah. Aku tidak punya anak setua kamu. Tabib sakti Huatuo tiba. Tabib sakti Huatuo tiba. Jadi seperti ini, ya. Bagaimana keadaan ibuku? Tenang saja. Orang tua sepertiku sudah banyak melihat hal semacam ini. Ah, M.A. Bagaimana keadaanmu? Tiba-tiba aku merasa jauh lebih baik. Terima kasih, Guru. Nona tidak perlu berterima kasih. Apa kau sudah ingat semuanya? Kamulah yang menolongku waktu itu. Nona sudah ingat. Waktu itu aku juga diminta tolong oleh Tuan Lin. Lin Yang. Jadi waktu itu kamu yang menolongku. Direktur Si, Anda masih ingat saya? Kamu siapa? Kita pernah bertemu sekali dulu. Saya bahkan pernah menerima kebaikan Anda. Orang yang berutang budi padaku. Banyak sekali. Kamu ini siapa? Bagaimana mungkin reputasiku dirusak oleh orang rendahan sepertimu? Orang yang berutang budi padaku. Banyak sekali. Kamu ini siapa? Bagaimana mungkin reputasiku dirusak oleh orang rendahan sepertimu? Kau sudah boleh memanggilku guru besar. Kalau kau tidak bisa mengatakannya. Biar putramu saja yang memanggil untukmu. Konyol. Kau pikir kau siapa? Memangnya kau pantas? Lin Yang, si sampah ini, apa yang kau sombongkan? Berani-beraninya mengusik keluarga kami. Akan kubuat kau tidak bisa hidup di kota Longcheng. Brengsek, kau pikir kau siapa? Berani-beraninya bicara seperti itu pada Tuan Lin. Guru besar. Siapa guru besarmu? Dasar orang buta. Aku mengajarimu ilmu untuk menyelamatkan nyawa, bukan untuk pamer kekuatan. Tuan Lin, orang ini buta tidak tahu diri. Dia hanya pernah menerima kebaikanku beberapa tahun lalu. Dia tidak ada hubungan apapun denganku. Kau, keluar dari sini. Aku peringatkan kau, Tuan Lin adalah orang yang tidak bisa kau usik. Sebaiknya kau bersikap lebih sopan padanya. Guru, Lin yang itu sebenarnya siapa?
Apa kau pernah dengar tentang Dewa Kaisar? Dewa Kaisar. Pernah dengar tentang Dewa Kaisar? Kaisar Dewa. Guru besar, Anda tidak mungkin salah, kan? Ling yang si gembel itu? Mana mungkin dia Kaisar Dewa? Kamu cari mati. Jangan sampai menyeret aku. Aku beritahu kamu. Kalau kamu tidak mau keluarga musnah. Lebih baik kamu berlutut dan minta maaf pada Kaisar Dewa, mengerti? Ayah. Masa kita biarkan pecundang ini terus menginjak-injak harga diriku? Cepat minta maaf pada Palin. Ayah, apa-apaan ini? Tidak perlu minta maaf. Palin, tadi itu semua salah saya. Saya mohon Anda berbesar hati. Lepaskanlah keluarga kami. Pergi sana. Cepat pergi dari sini. Karena pasien sudah tidak apa-apa, maka saya pamit undur diri. Tabib Dewa, jangan pergi dulu. Kali ini, semua berkat Anda, Tabib Dewa. Kami mohon Tabib Dewa sudi mampir ke kediaman keluarga Sia. Keluarga Sia yang kecil ini tidak pantas menerima kunjungan saya. Kalau bukan karena menghormati Pak Lin, saya tidak akan pernah datang lagi. Kalau bukan karena menghormati Pak Lin, saya tidak akan pernah datang lagi. Pak Lin, saya permisi dulu. Kalau ada perlu apa-apa, panggil saja saya. Ling Yang, kenapa Tabib Dewa itu sangat sopan padamu? MA, buat apa bicara omong kosong dengannya? Penyakit mama itu memang dari awal tidak kenapa-kenapa. Menurutku, menantu sampah ini sengaja berkomplot untuk membuat sandiwara. Terserah apa katamu. MA, lihat dia. Lihat gayanya yang sombong itu. HMPH. MA, Mama harus membelaku. Tenang saja, Mama pasti di pihakmu. Penyakitku, kan bukan dia yang menyembuhkan. Benar, MA. Memang Mama yang paling sayang aku. Soal anjing tak berguna itu. Lihat saja, akan kubuat kau menderita. Persiapan pembangunan Kastel Chenghuang sudah selesai. Sampaikan perintah. Aku mau desainer paling top dari seluruh dunia, dan arsitek terbaik untuk membangunnya. Aku mau memberikan yang termewah untuk Yue. Ada urusan apa lagi? Kaisar Suci, kami mendapat kabar tentang adik Anda. Di mana? Keluarga Kong dari Lembah Hantu. Hamba sudah memerintahkan orang untuk memverifikasinya secara diam-diam. Setelah keluarga Kong dari Lembah Hantu memusnahkan seluruh klan Lin saat itu, adik Anda, Lin Wanrong, diam-diam dibawa pergi oleh keluarga Kong. Memusnahkan klanku. Menculik adikku. Keluarga Kong. Sampaikan titah tertinggi Kaisar Dewa. Perintahkan 4 raja dan 5 jenderal untuk segera berkumpul. Target, keluarga Kong di Lembah Hantu. Baik, Kaisar Suci. Bagaimana dengan istri dan putri Anda? Aku perintahkan Xia Olong dan Istana Naga untuk melindungi mereka secara rahasia. Baik. Keluarga Kong, aku pasti akan membuatmu membayar utang darah ini. Makanannya sudah siap. Aku masak ikan mas saus kecap. Kamu dan Yue kan suka sekali. Mama, ini kelihatannya enak banget. Liang, akhir-akhir ini kamu sepertinya punya beban pikiran, ya. Swear, besok aku harus pergi jauh. Untuk melakukan sesuatu yang sangat penting. Berbahaya. Berbahaya. Kamu tenang saja. Setelah urusannya selesai, aku pasti akan langsung pulang. Aku cuma khawatir kamu akan seperti 5 tahun yang lalu. Aku sudah berjanji padamu. Aku akan menemanimu seumur hidupku. Aku percaya padamu. Sembilan. Swear. Tunggu aku kembali. Nanti akan kuberitahu identitas asliku.
Kaisar Dewa. Pasukan Yulong sudah berkumpul. Bagus. Dengar perintahku, maju ke lembah hantu. Menjunjung titah suci Kaisar Dewa. Zeter. Aku datang. Jangan mendekat. Kamu tahu, kan? Aku suka sekali melihatmu meronta-ronta seperti ini. Kenapa aku membuatmu keguguran? Karena aku suka melihat ekspresimu yang ketakutan itu. Hahaha, ekspresimu ini tidak akan pernah membuatku bosan. Jadilah anak baik dan layani aku di sini seumur hidupmu. Hahaha. Jangan sentuh aku. Pergi. Jangan sentuh aku. Ah, puas sekali, pelayan. Ada perintah apa? Tuan muda, pergi ambilkan mangkuk makanan anjing. Jangan biarkan dia mati. Aku belum puas bermain dengannya. Baik, Tuan. Tapi, dia sedang menemani orang penting dari lembah hantu. Orang penting dari lembah hantu. Cuma segerombolan sampah. Cepat atau lambat, akan kuhabisi kalian semua. Semuanya, saya Feng. Berterima kasih atas kedatangan Anda semua. Hong Yazhou. Kenapa putra Anda tidak terlihat? Ah, anakku yang tidak berguna itu. Hanya tahu cara bermain-main dengan wanita di luar sana. Hahaha, Tuan muda Hong ini memang gigih sekali. Ya. Kudengar 5 tahun yang lalu, demi seorang wanita, dia menghabisi sebuah keluarga kecil di kota Jiang. Ahahaha. Ah, itu kan cuma keluarga kecil yang tidak berarti. Kalau sudah dihabisi, ya sudahlah. Oh. Oh ya, Tuan Wu, Anda mengundang kami ke sini hari ini. Ada urusan apa? Hari ini aku mengundang kalian semua untuk mengumumkan sesuatu. Keluarga Kongku berencana untuk bergabung dengan alam dewa dan menjadi bawahan Kaisar Dewa. Keluarga Kongku berencana untuk bergabung dengan alam dewa dan menjadi bawahan Kaisar Dewa. Aku sarankan kalian semua ikut bergabung denganku ke alam dewa. Bisa bergabung dengan alam dewa dan menjadi bawahan Kaisar Dewa. Kami merasa sangat terhormat. Hanya saja, aku tidak tahu apakah Kaisar Dewa akan menerimaku. Haha. Klan Guigu sudah pergi bernegosiasi dengan wilayah suci. Tidak mungkin gagal. Dia pasti akan membawa kabar baik untuk kita. Kalau bisa bergabung dengan wilayah suci, bukankah kita akan langsung meroket ke puncak? Ahahaha. Ayo, bersulang. Wilayah suci dan Kaisar Dewa. Di mataku. Sampah. Murid congkak. Apa kamu mau keluarga Kong kita celaka? Hah, Pak Li. Selama kita klan Guigu bersatu, hancurkan wilayah suci, dan jadi Kaisar Dewa sendiri, kenapa tidak? Hahaha. Zai Yixi ini, selalu saja suka bicara sembarangan. Semuanya, mohon maaf atas kelancangannya. Sombong sekali bicaramu. Benar-benar sombong ucapanmu itu. Siapa kamu? 5 tahun yang lalu, kalian menggunakan kekuasaan kalian untuk memaksaku ke medan perang Asura. Sekarang, kalian bahkan sudah lupa siapa aku. Saat menginjak seekor semut sampai mati. Apa perlu tahu siapa namanya? Hei, pengawal. Seret dia keluar dari sini. Sebenarnya kamu ini siapa? Kamu tidak kenal siapa aku. Di mana adikku sekarang? Hahaha. Oh. Oh, jadi kamu mencari adik perempuanmu? Ya, kalau begitu, kamu beruntung sekali. Adik perempuanmu itu, dia masih hidup. Adikmu itu, enak, sekali dipakai. Hari ini, aku akan musnahkan satu klan. Hari ini, keluarga Hu akan musnah. Berani sekali kamu menyentuhku. Aku akan membuatmu hidup segan mati tak mau. Pemimpin lembah hantu telah tiba. Pemimpin sudah kembali. Bocah, tamat riwayatmu. Aku kembali ke keluargaku. Sebentar lagi aku akan menjadi orangnya Kaisar Tabib Dewa. Kau tamat. Hari ini,
yang seharusnya mati adalah kau. Aku kembali. Putri, Anda sudah kembali. Bagaimana pembicaraan mengenai keluarga kita yang akan tinggal di alam dewa? Aku bahkan tidak bertemu dengan Kaisar Dewa. Kalau begitu, rencana keluarga kita untuk tinggal di alam dewa gagal total. Hanya mengandalkan kalian gerombolan tak berguna ini. Kalian bahkan tidak pantas menjadi anjing bagi alam dewa. Apa katamu? 4 Raja Dewa Agung dari alam dewa telah tiba. 4 Raja Dewa Agung dari alam dewa telah tiba. Para Raja Dewa dari alam dewa sudah datang. Apa mungkin alam dewa tahu kita akan menjalin hubungan pernikahan? Dan sengaja datang untuk menerima kita? Ayah, bisakah ayah berhenti bermimpi di siang bolong seperti ini? Tutup mulutmu. Utusan dari alam dewa sudah datang. Kalau kau bicara sembarangan lagi, aku tidak akan menganggapmu sebagai anakku lagi. 5 Jenderal Agung dari Orakel Dewa telah tiba. 5 Jenderal Agung dari Orakel Dewa tiba di Istana Luar Kekaisaran. Putri, Nona Jiu Feng, telah tiba. Presiden Lu. Mereka ini adalah kekuatan tempur terhebat dari alam dewa. Untuk apa dia datang ke keluarga kita? Untuk apa? Tentu saja untuk mengambil nyawa kalian. Tuan Presiden, untuk apa kau masih? Basa-basi. Hormat pada Kaisar Dewa. Raja Dewa Giok, sudah kukatakan. Hari ini keluarga Kong kalian pasti akan musnah. Tuan Raja Dewa, jika Anda punya dendam dengan keluarga Kong, silakan balas dendam. Jika ada masalah, silakan selesaikan. Itu tidak ada hubungannya denganku. Semua yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Kong, menyingkir. Agar kalian tidak ikut terluka. Habislah sudah. Keluarga Kong ku salah apa? Langit ingin memusnahkan keluarga Kong. Anak angkat. Semua ini salahmu. Usaha ratusan tahun keluarga Kongku. Hari ini akan hancur di tanganmu. Hahaha. Aduh. Yah. Aku, Kong Mingjie, tetap akan membunuhnya. Tahta Kaisar Dewa akan menjadi milikku. Kalau begitu, coba saja. Berani-beraninya kamu. Ren Yao, kamu tidak boleh membunuhku. Hanya aku yang tahu di mana adikmu. Kalau kau membunuhku, jangan harap bisa bertemu dengannya. Orang terakhir yang mengancam Yang Mulia Kaisar Dewa seperti ini, bukan aku. Ren Yao. Hanya aku yang bisa membuatmu bertemu dengan adikmu. Aku. Kau harus melepaskanku. Kau pikir di saat seperti ini kau masih bisa menawar. Cepat bawa kemari adik Yang Mulia Raja Dewa. Supaya kau bisa memohon ampun padanya. Tidak ada. Awas kau. Kejar dia, tangkap hidup-hidup. Baik. M. Arong, M. Arong, M. Arong. Jangan sentuh aku, ini aku, ini kakak. Kakak. Kenapa kakak baru datang? Maafkan kakak, ini salah kakak. Hahaha. Bagus. Biarkan dia menang. Aku janji tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Lapor, Kaisar Suci, Kong Lianjie berhasil kabur. Saya meremehkan kekuatannya. Mohon hukuman dari Kaisar Suci. Keluarkan perintah pengejaran. Segera tangkap dia. Sudah malam, aku mau ganti baju dulu. Baik. Jangan mendekat. Arong, jangan gegabah. Aku sudah tidak suci lagi. Hidup pun sudah tak ada artinya lagi. Hidupku sudah berakhir. Wan Rong. Wan Rong. Wan Rong, cepat pergi. Cepat pergi. Resimen 332, cepat pergi. Xiao Wang, dia sudah.
Tewas. Wan Rong. Dengar ini baik-baik. Jiu Feng, dengar perintah. Cari dan tangkap Kong Lianjie di seluruh kota. Aku akan persembahkan kepalanya untuk mendiang adikku. Leo, kau tak perlu mencariku. Aku menunggumu di kota naga. Tentu saja, dengan istrimu yang cantik itu. Leo. Turun. Kong Lianjie, kalau kau berani menyentuhnya, akan kucabik-cabik kau. Apa yang mau kalian lakukan? Papa dan Mama ditangkap orang jahat. Cepat selamatkan mereka. Mama, jangan khawatir ya. Ayah pasti akan menyelamatkan Mama. Lin Yang, kamu ini sebenarnya siapa? Paduka Raja Dewa, hamba telah gagal menjalankan tugas. Mohon Paduka segera pergi. Paduka. Setelah membereskan Bai Jie, baru kita perdebatkan lagi nanti. Baik. Liang, kamu sudah kembali ke kota naga, kan? Kalau mau selamatkan istrimu, datang ke atap gedung Tiansheng. Liang. Benar-benar cantik jelita. Tunggu sampai aku membunuh Ling Yang. Lepaskan aku. Nan tidak akan membiarkanmu lolos. Lepaskan aku. Hahaha. Ampuni aku. Tenang saja. Kali ini. Kaisar Suci, hamba memohon izin. Kamu pergi sendiri saja. Kaisar Suci, beri bawahanmu ini kesempatan untuk menebus kesalahan. Izinkan saya ikut. Baiklah. Temani aku, ya. Ling Yang datang. Lin Yang, cepat pergi. Dia itu Kaisar Dewa. Kenapa harus takut padaku? Kaisar Dewa. Karena kamu sudah tahu identitasku. Masih berani datang untuk mati. Sepertinya kamu sangat percaya diri. Ya, Tian Yang, hari ini kau pasti mati. Kau melukai adikku, dan menculik istriku. Di mataku, kau sudah mati. Oh, benar. Adikmu itu. Rasanya nikmat sekali. Hanya saja, aku tidak tahu bagaimana dengan istrimu. Hahaha. Jangan sentuh dia. Aduh. Aku takut sekali. Hari ini adalah hari kematianmu. Mulai besok, akan ada kehidupan yang baru. Hahaha. Serang. Siap, laksanakan. Yaolong, ternyata benar kamu dalangnya. Kau tahu siapa aku? Tidak mungkin. Aduh, bagaimana kau bisa tahu? Istana naga penuh dengan master hebat, tapi tidak bisa melindungi sepasang ibu dan anak. Apa kamu pikir aku akan percaya? Lagi pula, karena kamu tahu bukan tandinganku. Kenapa masih berani ikut campur? Masalah Xia Sui, istriku. Pasti dia yang memberitahumu, kan? Lin Yang. Memang hebat. Menarik, Xiao Long. Sebagai master istana naga, aku tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Kenapa kau mengkhianatiku? Gampang saja, bunuh kamu. Dan tahta Kaisar Dewa akan jadi milikku. Hanya denganmu, aku juga di sini. Sehebat apapun kau, kami berdua tetap bisa menghabisimu. Kalau begitu, kita lihat saja siapa yang akan tumbang lebih dulu. Saat di kediaman keluarga Kong, kekuatanmu memang tiada duanya. Benar. Sekarang, kalian boleh mati. Leo. Sudah kubilang, selama ada aku tidak akan membiarkanmu disakiti lagi. Kaisar Suci Kong Lianjie dan Xiao Long sudah kurus. Bawa mereka kembali ke alam dewa dan jatuhi hukuman mati. Setelah itu, kirim mereka ke medan laga Asura. Baik. Selidiki juga seluruh istana naga. Siapapun yang berkhianat,
habisi tanpa ampun. Siap, laksanakan. Ayah, Ibu. Dendam ke Sumatuan Rou dan seluruh klan Lin telah terbalaskan. Kalian bisa beristirahat dengan tenang. Akhirnya, kita bisa hidup tenang bersama. Kaisar Dewa, laporan darurat dari Medan Laga Asura, pasukan iblis nafsu, kembali menyerang perbatasan kita. Swear, sepertinya hari-hari tenang kita harus ditunda lagi. Tidak apa-apa, pergilah. Aku dan Yuewe akan menunggumu di rumah. Baik. Jiu Feng, dengar perintahku, segera ke Medan Laga Asura dan jaga perbatasan. Siap.